Dan ini adalah proses penarikan jaring yang teman-teman udah tanam sebelumnya ke arah dalam. Jadi ditarik bersama-sama. Setelah itu nanti dia akan sampai ke darat. Oke, bayangkan teman-teman. Oke, ya. Oke. Jaringnya ada di jauh di belah sana, ya. Berapa meter itu Pak kira-kira ke sana Pak? 200 meter, wah lumayan ya. Dan setelah mendekati daratan, karena jaring tidak bisa langsung diangkat ke daratan, maka teman-teman di Pangandaran harus mengangkat ikan yang sudah ditangkap dari jaring untuk dibawa ke daratan, teman-teman. Dan ini adalah proses pengangkatan sampai ke daratan. Dan setelah sampai di daratan, nanti ikan-ikan ini akan disortir, akan dipilih oleh teman-teman di Pangandaran. Ada ikan yang mungkin bisa dikonsumsi, mereka ambil, dan yang tidak bisa dikonsumsi, mereka akan dibuang kembali ke lautan. Karena menangkap dengan menggunakan jaring, teman-teman, maka ada beberapa jenis ikan tentunya yang akan terbawa oleh jaring teman-teman di Pangandaran. Tapi mayoritas adalah ikan-ikan kecil yang mereka bisa tangkap, karena jaring tidak bisa sampai jauh ya di tengah-tengah laut. Jadi mungkin hanya ikan-ikan kecil yang bisa mereka tangkap. Dan setelah ikan yang mereka tangkap sudah diangkat semua ke daratan, maka teman-teman di Pangandaran akan kembali turun ya, memasang jaring menggunakan kapal kecil yang akan mereka tanam ke tengah-tengah laut. Setelah dirasa cukup jauh, mereka akan menarik kembali ke daratan. Proses ini dilakukan teman-teman di Pangandaran secara berulang-ulang, tentunya mungkin sampai dari pagi sampai sore, teman-teman. Teman-teman, proses pekerjaan menarik jaring dan menanam jaring di lautan, teman-teman di Pangandaran ini dilakukan secara berkelompok ya. Mungkin di sepanjang pantai ini ada beberapa kelompok yang bekerja sama untuk menarik dan memasang jaring. Saya kurang tahu bagaimana cara proses pembagiannya, teman-teman. Tapi yang jelas mereka cukup kompak. Dan ini adalah pinggiran dari pantai Pangandaran, dimana kalau kita pertama kali masuk di pintu masuk, maka kita akan langsung akan terlihat pantai Pangandaran. Jadi cukup bagus untuk spot ya, untuk berfoto-foto ya, Bu. Karena memang cuacanya di sini cukup panas, karena di sepanjang pantai ini tidak ada pohonan ya. Jadi memang cuacanya cukup panas di sore hari. Dan ini hasil tangkapan dari teman-teman di Pangandaran. Jadi setelah diangkat dari laut, ikannya dijemur untuk dikeringkan untuk jadikan ikan asin, teman-teman.
Dan kalau di sebelah sisi timur pantai Pangandaran itu dipenuhi oleh teman-teman yang apa namanya mencari ikan. Di pantai Pangandaran sendiri banyak spot ya. Dan kalau kita bergerak ke arah barat, maka kita akan menjumpai pantai Pangandaran yang memang dikhususkan di sini sebagai tempat wisata karena pantainya cukup landai, tidak berbatu-batu seperti di area di timur yang tadi teman-teman saksikan, di mana tempat-tempat untuk mencari ikan di pantainya banyak sekali terdapat bebatuan ya. Dan kalau kita bergerak sedikit ke arah barat, maka kita akan menjumpai spot yang bisa digunakan untuk kita bersantai, berenang ya bersama keluarga. Lantainya cukup datar dan airnya juga tidak terlalu dalam, jadi anak-anak bisa cukup santai dan bermain air di pantai Pangandaran itu sendiri. Dan ombaknya juga cukup indah, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu deras. Jadi anak-anak cukup aman untuk bisa bermain dan bersantai di pantai Pangandaran itu sendiri. Akan tetapi walaupun tidak terlalu dalam di sini dan ombaknya juga tidak terlalu tinggi, akan tetapi teman-teman tetap harus memberikan atau mengawasi ya putra-putri kita dengan cukup ekstra, karena tentunya akan semakin ke depan itu akan semakin dalam ya. Jadi memang perlu dilakukan pengawasan yang cukup ekstra juga buat putra-putri kita.